Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa nas'aluka Allah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam kajian bulanan kita. Kita mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, mengambil hikmah di balik ayat-ayat Al-Qur'an yang akan menjadikan tuntunan, panduan, pedoman untuk kehidupan kita. Karena seperti itulah Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW, bukan cuma sekadar bacaan, tapi dia menjadi arahan untuk Rasulullah SAW dan generasi para salafun saleh. Dan kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang juga mencontoh beliau, berinteraksi dengan Al-Quran, mengimani apa yang ada di dalamnya, mengamalkan apa yang ada di dalam kandungannya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang kepadanya diturunkan Al-Quran dan memiliki kana khuluquhul Quran, yang berakhlak Al-Quran, yang membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga salam dan salam juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada segenap umatnya termasuk kita di dalamnya. Bulan lalu kita bahas tentang apa ya? Tentang apa ya? Ingat nggak? Ada spidolnya, bisa kan? Nah, insyaallah. Kan lalu bulan lalu itu 2 bulan itu bicara tentang masalah keluarga, ya, keteladanan Ibrahim kemudian Ismail. Nah, kita ada di bulan Muharram, kita akan mentadabbur ayatul hijrah. Ya, ayat-ayat tentang hijrah. Yang pertama kita buka suratnya, surat ke-8 ayat ke-30. Ya. Ini yang pertama. Nanti kita sesuai waktunya sampai mana, karena semangatnya bukan menyelesaikan tapi mengambil pelajaran dan hikmah untuk dijadikan pedoman hidup kita. Surah Al-Anfal surat ke-8 ayat 30. Ini munasabahnya, korelasinya kajian kita ini dengan bulan Muharram, bulan hijrah. Nah, kita mencoba untuk mentadabburi, ya, ayat-ayat Al-Quran yang disanalah menjadi jejak-jejak, ya, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Yang pertama yang kita bahas suratnya surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika, dan ingatlah yamkuru bika, ketika berbuat makar untukmu alladzina kafaru, orang-orang kafir. Jadi tarkib susunan bahasa Arab itu begitu, ya. Kadang-kadang fa'ilnya itu di ujung. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ya, wa id yamkuru bikal ladzina kafar. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar, rencana buat kalian. Sebenarnya makar itu bahasanya umum, datar aja, rencana. Cuma kalau dibuat orang kafir berarti rencananya rencana jahat. Tapi kalau dibilang rencana jahat, di akhir ayat Allah berfirman wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Jadi kalau terjemahnya rencana jahat nggak pas sebenarnya, berarti Allah sebaik-baik pembuat rencana jahat, gitu kan. Nah, ini nggak tepat, ya. Cuma biasanya karena identik dengan hal seperti itu, jadi seakan-akan terjemahnya tuh kayak gitu.
Ya, serapan bahasa Indonesia kadang-kadang memang ada hal-hal yang harus kita dudukkan lagi. Ini dalam bahasa Arabnya sebenarnya seperti apa sih, kayak gitu ya. Jadi kita biar paham ya, biar ngerti sehingga nggak salah sangka. Ya. Seperti misalnya ada orang meninggal. Ya, kita umumnya kita sebut almarhum, ALM gitu kan. Ya, semuanya, tapi kalau kita tahu almarhum itu almarhum yang dirahmati oleh Allah. Ya, masa non muslim kita doakan yang dirahmati oleh Allah, kan nggak tepat gitu kan. Makanya akhirnya kita gunakan jangan, kita gunakan mendiang gitu kan. Ini sebuah kalimat yang kalau kita kembalikan ya. Jadi almarhum kan karena udah meninggal, berarti almarhum. Almarhum itu artinya tuh marhum yang dirahmati. Gitu ya. Jadi bisa menempatkan nantinya ya. Sama seperti kubur. Ya, wa husila ma'an bu'sira ma fil kubur. Kubur ya. Orang sebutnya makam. Ya. Makam sama kubur bahasa kita sama. Tapi kalau bahasa Arab kubur ya kubur. Tapi kalau makom itu tempat gitu ya. Ya, makom Ibrahim itu tempatnya Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran ada maqamam mahmuda, makom tempat yang mulia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, cuman kalau kita bilang enggak, ada orang misalnya berpandangan mana kuburannya Nabi Ibrahim, katanya makamnya Ibrahim di sini gitu kan, di samping Ka'bah ya, disangkain kuburan padahal bukan ya. Ini pentingnya ya kita sedikit memahami bahasa Arab, walaupun sedikit aja penting ya. Ada tuh di podcast seseorang ustadz tuh bagus juga, dia bilang kalau para dai itu orang yang berdakwah, ustadz paling tidak harus ngerti dasar-dasar bahasa Arab. Minimal mubtada khobar dia tahu mana mubtada mana khobar. Ya, kemarin juga ada komunitas para ustadz saya ngebahas karena tilawahnya surat Fussilat. Kita mau Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Saya bilang Al-Quran banyak membicarakan tentang Qur'anan Arabiyyan, Quran berbahasa Arab. Salah satu pelajaran dari ayat itu adalah kita diminta untuk ngerti bahasa Arab karena itu bahasa Quran. Nah, tadabbur ini salah satu media kita memahaminya walaupun cuma sedikit demi sedikit. Ya, balik lagi ke ayatnya, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir berbuat makar untukmu. Kayaknya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa targetnya? Ya. Ini makar. Yang kurubika, makar. Apa yang ini? Kerok ya. Yang pertama itu adalah liyusbituka. Liyusbituka. Kedua au yaqtuluka. Yang ketiga au yukhrijuka. Ya, rijuka. Ka itu artinya kamu, untuk satu orang. Jadi yang jadi DPO itu sebenarnya cuma satu, Rasulullah SAW. Dan ini hasil kesepakatan orang Quraisy semua nih membuat makar di Darun Nadwa. Ya, Darun Nadwa itu tempat, kalau istilah kita tuh gedung DPR-nya orang-orang Quraisy. Karena setelah 13 tahun kok umat Islam makin banyak, walaupun perkembangannya enggak begitu signifikan, tapi makin hari itu makin mulai. Akhirnya mereka bersepakat, kumpullah masing-masing kabilah, masing-masing suku mewakili untuk musyawarah. Kalau bahasa sekarang perwakilan partai, kumpul. Kecuali kabilah yang itu adalah Abdul Manaf, tempatnya Rasulullah.
keluarganya Rasulullah itu nggak diundang. Ya, di Darun Nadwa sampai dikisahkan dalam sirah itu ada setan yang menyerupai manusia, akhirnya dia ikut-ikutan. Berasal dari Najd katanya, kebohongannya kayak gitu. Tapi singkat cerita, mereka bagian dari dia adalah bagian dari orang yang berdiskusi, berbuat makar. Nah, kesimpulannya 3 ini. Liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Ya. Tangkep, bunuh, usir. Liyusbituka tuh jangan kemana-mana tuh. Ya, sabit tuh ya muqallibal qulub sabit. Nah, ini liyusbituka, penjarain kalau bahasa terjemah Quran biasanya diterjemahin. Au yaqtuluka, bunuh, dan terakhir usir. Rasulullah jadi DPO, ini cuma kamu cuma 1 orang. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tinggal di tempat tidurnya, nggak diapa-apain. Karena targetnya cuma 1. Kalau kepalanya ini kena, mati semua ekornya gitu. Bahasanya seperti itu. Makanya dikejar banget nih. Dan inilah ayat yang bicara ya tentang bagaimana setiap perjuangan pastinya itu ada orang yang nggak suka. Nggak sukanya nggak tanggung-tanggung. Ini udah di anti klimaks. Sebelumnya dihina biasa, majnun, kahin, dukun, ya, diintimidasi udah, diboikot jadi 3 tahun, tapi tetap eksis. Ini pilihan terakhir nih, ya, tangkap, bunuh, usir. Dan ini punya orang tuh pada dikasih berlomba-lomba tuh. Karena hadiahnya itu ratusan ekor unta itu, wah udah dahsyat. Siapa yang dapat nyari 250 juta gitu kan. Ya, pembunuh siapa tuh kemarin tuh? Yang perempuan yang viral gitu kan. Wow, nggak lama dapat kan, cepat. Ya. Dan ini adalah tanda awal, harus hijrah. Karena udah sepakat. Maka Rasulullah SAW mulai memilih siapa yang bakal membersamainya. Yang membersamainya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tengari bolong, Rasulullah keluar dari rumahnya untuk ketemu Abu Bakar agar minta dia menemaninya hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, Dek, kenapa Rasulullah ke rumah Abu Bakar tengari bolong? Karena kondisinya sangat panas. Eropa sekarang lagi digemparkan, katanya suhunya berapa? 40, 45. Saya waktu haji 2023 sampai 50. Makanya di Muzdalifah itu ada yang banyak kena heat stroke ya. Terlambat jemput di habis mabit, crowded, lambat jemput. Akhirnya satu rombongan saya itu banyak yang pingsan tuh. Ya kan mukanya udah pada merah kayak gitu, kepanasan. Nah, kondisi seperti itu orang nggak mau keluar rumah, mendingan di dalam. Rasulullah keluar, kenapa? Karena targetnya ini. Maka keluarnya pun diam-diam. Maka kita di sini belajar tentang apa? Belajar bahwa yang namanya perjuangan itu perlu ikhtiar, perlu strategi. Jangan karena udah jadi DPO kayak gini, tenang, ada Allah. Kalau waktunya mati ya mati aja gitu kan. Waktunya ketangkep aja, enggak. Bahkan Rasulullah hijrahnya pun sembunyi-sembunyi. Ya. Sembunyi-sembunyi itu Allah abadikan suratnya, surat ke-9 ayat ke-40. Nah, ini kajian kita berikutnya.
Ini bukan sirahnya ya. Jadi kita berayat-ayatnya kita coba lihat. Ya, kalau sirahnya berarti kita bahas tuh semuanya tuh kan, persiapannya beliau bagaimana ke rumah Abu Bakar, kemudian akhirnya dia minta jangan ada orang yang dengar. Kemudian ketika ketahuan ada orang, siapa tuh? Oh, itu keluarga. Ternyata ada Aisyah sama Asma binti Abu Bakar. Ada dua-duanya. Yang akhirnya Asma binti Abu Bakar bagian orang yang akan nanti membantu mensuplai makanan buat Rasulullah SAW. Nah, kita ke ayat ini. Surat 9 ayat 40. Illa tansuruhu faqad illa Allah. Kita lihat ya. Suratnya surat At-Taubah, ayatnya ayat 40 sebelah kanan paling bawah. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Illa tansuruhu, kalau kalian enggak mau menolongnya, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah. Jadi ini adalah bagaimana Allah memberikan motivasi kepada para umat Islam, orang-orang beriman di ayat ke-38-nya, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakumul firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Hai orang beriman, kenapa kalau disuruh berjuang kalian tuh pada enggak mau gerak? Saqaltum ilal ard, kayaknya berat banget ke bumi gitu. Kayak kakinya tuh keikat, enggak mau berangkat, enggak mau keluar. Nah, di ayat yang 40, kalau kalian enggak menolong, tenang, Allah udah pernah nolong Rasulullah. Allah tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kalian enggak mau berangkat, enggak mau pergi, Allah pernah nolong Rasulullah SAW. Kapan? Jadi sebuah motivasi kepada para sahabat saat itu tentang apa? Kisah hijrah. Id akhrajahul ladina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusir Rasulullah SAW. Akhrajahu, Rasulullah terus dari mana? Dari Mekah. Ketika dia berdua saniyasnaini idhuma fil ghar, dia berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua Sur, dalam kondisi yang sudah berada dalam kejaran orang kafir Quraisy dan hampir ketangkep, jaraknya udah sangat dekat. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu sangat khawatir. Akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ini ma'ana ini adalah kata kunci bagi kita semua. Ketika kita dalam kondisi apapun, seakan-akan hidup nggak ada jalan keluar lagi, selalu libatkan Allah di dalam hal tersebut. Jadi bagi orang Islam tidak pernah ada putus harapan. Dalam kondisi apapun yakin innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi syaratnya kita betul-betul jadi orang yang Allah cintai, berada di jalan Allah, berada dalam nilai kebenaran. Karena tidak ada kondisi di mana insya Allah akan memberikan dua di antara kemuliaan, syahidan, mati syahid syuhada, atau iskariman, hidup dalam kemuliaan. Jadi kalaupun wafat pun itu tetap dalam kemuliaan, hidup pun itu dalam izzah kemuliaan juga. Jadi sebagai seorang manusia, Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW pernah mengalami masa sangat sulit.
Sangat sulitnya karena udah jadi DPO, udah tersudut, berada dalam gua. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, kalau orang kafir melihat kepada kedua kakinya, pasti dia akan mendapatkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar ada di bawahnya. Ya, karena pernah saya ceritakan, guanya itu cuma tumpukan batu, ada celah-celahnya, batu besar banyak di atas gunung, kemudian ada celahnya. Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar di sana. Kalau dia ngelihat kedua kakinya kelihatan. Itu yang membuat ya, ibarat orang ya udah di depan nih, nengok nih, gitu kan. Dalam kondisi khawatir, Rasulullah keluar kalimat la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi sakinah wa ayyadahu bi junudin lam tarawha at-ta'yid. Ada tenang, ada pertolongan. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari ayat ini, kalau kita hidup pengen ada ketenangan, kalau kita pengen senantiasa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan tuh kita beramal karena Allah ngelihat kita, ya seakan-akan kita ngelihat Allah. Kalau kita nggak bisa ngelihat Allah, yakin Allah ngelihat kita. Jadi orang yang bersama Allah, maka dua hal ini di surat At-Taubah ayat 40, fadilahnya adalah fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan padanya. Orang punya masalah tapi menghadapinya dengan tenang, sama orang punya masalah menghadapinya nggak tenang, itu beda hasilnya. Ya. Saya ahad kemarinnya lagi tuh, lagi kuliah subuh, lagi ngisi kajian kayak gini, tapi tentang puasa Muharram waktu itu, handphone saya bunyi, bukan bunyi, berkedip, saya nggak pakai ringtone ya. Waduh, ada yang salam, assalamualaikum Ustaz. Wah, jamaah. Nggak lama, Ustaz bisa mampir ke rumah nggak? Saya sambil ngisi tuh. Terus, Ustaz tolong, miss call banyak tuh, udah berapa, 10 atau apa? Ya saya masih kajian, tanggung banget. Saya bilang, ya udahlah, habis kajian jam 6:10 kan, jam 6:05 ya 10, kemudian jam 15 saya lihat, waduh, ada pertengkaran keluarga, suami istri udah diambang perceraian. Nah, saya datang ke rumah, saya ajak ngobrol. Ya, ternyata salah satunya kenapa? Ya, masalah kecil jadi besar karena reaktif seorang suami dan reaktifnya seorang istri tanpa didasari dengan ketenangan menyelesaikan masalah. Ya. Sang suami enggak mau istrinya keluar dari rumah, berpikirnya pendek, jilbabnya ditarik. Sang istri takut dengan suaminya, akhirnya keluar enggak pakai jilbab gitu. Aduh, saya bilang, udah saya ajak ngobrol dalam rumah. Ya, pertama kali yang saya kuatkan adalah coba menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Ya. Bahkan kalau kita belum bisa tenang, mendingan diem, jangan berkata, jangan berbuat, pending aja. Karena kata Rasulullah, at-ta'anni minallah
wal ajalatu minasyaiton. Ketenangan itu dari Allah. Wal ajalah, dan terburu-buru, tergesa-gesa itu dari syaitan. Kalau kita pengen buru-buru selesai, hati-hati. Nanti pikiran kita enggak tenang, bersikap reaktif, jadi enggak terkontrol. Ya, sama tuh dua-duanya. Usianya lebih tua dari saya, sudah punya cucu 2, ya. Dan saya itu hampir, ya, istrinya itu udah minta kita selesai saja. Saya bilang, ya Allah. Nah, keluarga kita itu dalam Quran itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu sakinah. Kalau orang jauh dari Allah, biasanya dia akan terburu-buru. Ujung-ujungnya lebih mudah putus asanya, karena nggak melibatkan Allah. Tapi nggak semata-mata berserah sama Allah tanpa ada usaha, enggak. Rasulullah itu di Gua Sur nginep 3 hari. Nginepnya itu bersembunyi, bagian dari strategi, bagian dari ikhtiar agar tidak ketangkep. Bahkan perjalanan dari Mekah ke Madinah, rute perjalanannya itu beda dengan rute dagang. Kafilah dagang ke Madinah itu udah biasa, udah ada treknya. Tapi Rasulullah perjalanannya nggak sama, itu beda. Kenapa? Menghindar dari kejaran. Ikhtiar tetap ada, strategi dibuat. Dan itu kita belajar dalam menyelesaikan setiap masalah, enggak semata-mata tenang ada Allah, enggak. Memang kalimat la tahzan innallaha ma'ana itu hadir, tapi itu pada kondisi memang udah terjepit, nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi ikhtiar masih tetap terus dilakukan sampai akhirnya pada titik seakan-akan there's no way out gitu ya, enggak ada lagi jalan keluar. Maafil khuruj, nggak ada lagi tempat keluar. Sama seperti kondisinya Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Di depannya udah lautan, di belakangnya musuh, tapi dia tetap lari sebelumnya. Enggak, udahlah tenang aja, ketangkep masih ada Allah. Enggak, dia tetap lari, dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Sampai akhirnya di penghujung itu, kemudian akhirnya apa kata umatnya? Inna lamudrakun, kita bakal ketangkep. Tapi kalimat yang keluar dari Nabi Musa alaihissalam hampir sama. Inna ma'iyya rabbi sayahdi, bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Kita bukanya suratnya, surat Asy-Syu'ara, surat 26. Ya, surat Asy-Syu'ara itu banyak kisah-kisah para nabi ya. Sebentar. Kok An-Naml, Asy-Syu'ara. Ayatnya ayat ke-61, 62, 63. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Boleh Bang dibaca terjemahnya? Nah, kita aktifkan anak-anak kita. Agak kencengan dikit. Ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah
Terus terus iya. Ini ada kalimat dari Nabi Musa, kata beliau, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Tapi sayahdini gitu. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, sayahdini akan memberikan hidayah petunjuk padaku. Ini pentingnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati kita. Ya. Bahkan pada hal-hal yang mustahil Allah masih berikan jalan keluar. Kalau ini kita tarik dalam kehidupan kita, bisa jadi masalah ekonomi kadang-kadang kita menghadapi jalan buntu, kadang-kadang berat gitu. Tapi kalau kita bersama Allah, kita ikhtiar, ada aja tuh petunjuk. Itu bahasa yang disebut dalam Al-Quran, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada seorang jamaah itu, Ustadz bisa silaturahmi nggak ke rumah? Nah, saya kalau udah kayak gitu deg-degan tuh. Ya, pertama bisa jadi itu ada masalah yang cukup besar. Ini ada nih masih pending. Saya bilang, Ustadz kapan nih bisa ke rumah? Saya bilang Senin malam, insya Allah nanti kita kabarin lagi Ustadz ya. Nah biasanya itu masalah besar. Yang kedua minjem duit biasanya. Nah udah beberapa kali nggak ketemu, WhatsApp lagi, Ustadz jadi kapan nih bisa ke rumah? Saya bilang sore ya, saya pulang kantor, dari kantor jam 4, jam 5-an saya bilang datang ke rumah. Oh cerita panjang lebar, saya nunggu nih closingnya gitu kan. Ya, iya Ustadz, anak saya habis tabrakan, KTP saya tinggal di rumah sakit PMI karena uangnya kurang, BPJS nggak bisa, ya kan? Kecelakaan itu nggak bisa dia. Kalau kecelakaan tunggal masih cepat, tapi kalau tabrakan itu harus panjang urusnya kayak gitu. Udah gitu yang nabrak itu nggak mau ke polisi juga. Wah udah panjang urusannya, udah ada naruh KTP gitu kan, ujung-ujungnya minjem duit ya, pokoknya gitulah ujungnya. Bilang waduh ya, kaget ya, saya bacain hutang saya, ini mohon maaf ya, pas banget nih saya kasih tahu utang saya itu. Dia diem aja gitu kan, singkat cerita udah selesai tuh. Saya bilang saya punya uang, tapi uang saya buat bayar utang. Saya nggak mungkin nggak ngelanggar janji, karena janji saya harus melunasi. Udah. Nah itu hari Kamis, hari Jumatnya saya bayar utang ke teman saya tuh, pakai WhatsApp. Bang, cicilan ya? Iya siap Ustaz. Ya. Khawatir kepake, gitu kan? Kemarin ada yang mau minjem, kenapa minjem? Saya ceritain tuh begini. Apa kata yang saya bayar utang? Kalau Ustadz rekomendasiin ke saya pinjemin uang tersebut. Gitu. Orang itu nggak minjem sama dia, minjem ke saya tolak. Tapi saya cerita, saya kemarin ada yang mau minjem duit, saya nggak kasih. Kenapa? Harus bayar utang ke ente. Ya udah, kalau ente rekomendasiin, aneh pinjemin sekian sesuai peminjamannya. Enggak. Ini kayaknya tipikalnya ini hanya memberi harap kembali, hati-hati nih. Ya, karena udah bawa surat tanah, udah ngeri juga gitu kan. Ya udah, infak aja nih 2 juta buat dia. Bayangin. Saya bilang ya Allah. Ya. Itu emang majelis taklim saya. Dan dia kalau saya nggak bisa ya udah tahu emang saya jujur insya Allah ya dia Ustaz iya saya tahu Ustaz emang berat juga ya, tapi udah cerita. Saya bilang
Saya berpikir kayak gitulah. Inna ma'iyya rabbi sayahdi. Masih ada Allah. Tapi syaratnya kita selalu berbuat baik. Dan itu kan buah dari kebaikan. Coba kalau misalnya orangnya bercatatan, kita nggak suka, ya. Ada pengen bantu, jangan, gitu. Infak buat yang lain aja, gitu. Banyak yang butuhin, kan enggak. Ini contoh yang baru saya dapetin. Saya berpikir, ya Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan sebab, akhirnya terbukanya solusi-solusi. Bahkan pada hal yang kelihatannya itu udah nggak ada lagi nih. Ta'yidullah. Apa ta'yidullah di ayat ini? Surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 40. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Wa ayyadahu, kami ayyadahu, Allah menolongnya bijunudin, dengan tentara-tentara Allah, lam tarauha, yang engkau enggak melihatnya. Siapa itu? Di dalam tafsir, malaikat hadir. Ya, enggak serta-merta tenang ada malaikat bantu gua, enggak. Tapi kebersamaan dengan Allah menjadikan Allah menurunkan bantuannya. Dalam hadis qudsi, kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan umumkan kepada malaikat, aku cinta sama si fulan, cintailah dia. Dan kita pengen itu kayak gitu. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, maka makhluk yang lain akan cinta sama kita. Amin. Nah, Rasulullah dapat pertolongan dari arah yang gak disangka-sangka. Ya. Berikutnya 15 menit terakhir, kita buka suratnya, surat 59. Surat 59 ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Suratnya surat Al-Hasyr. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu strateginya 2 tahun sebelumnya sudah mengutus sahabat Mus'ab bin Umair. Kemudian ketika hijrah, maka sudah ada kaum Ansor yang menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Nah, para sahabat yang ikutan hijrah, itu hijrahnya itu nggak seperti orang piknik, nah, seperti wisata keberagaman, ya kan? Ini Depok kan lagi wisata keberagaman nih, hampir tiap Sabtu Minggu itu kalau di pinggir-pinggir itu ada bus gede-gede banget gitu kan? Ya, nggak tahu RS ini udah ya? Udah? Kemana? Oh, Pengalengan, Masya Allah, dahsyat, ya kan? Itu perjalanan paling sehari, persiapannya kan dahsyat kan? Rasulullah hijrah itu para sahabat ninggalin. Bahkan ada yang udah mampu di Mekah ditinggalin semuanya, kekayaannya nggak bawa. Jadilah mereka mulai dari nol di Madinah. Nah, Allah abadikan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8. Boleh dibaca Bang terjemahnya, surat 59. Ya. Agak kenceng suaranya, nggak kedengeran. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Apa terjemahnya, Bang? Ya, jadi singkatnya, harta rampasan perang itu lil fuqara,
Untuk orang-orang fakir al-muhajirin, mereka-mereka yang hijrah, ya, halladina ukhriju min diyarihim, mereka yang terusir dari negerinya, wa amwalihim, dari harta-hartanya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallaha wa rasulah, mereka menolong Allah dan rasulnya, ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dalam keimanan berani meninggalkan kenyamanannya untuk Allah dan Rasulnya. Itu orang yang hijrah seperti itu. Kalau dulu hijrahnya secara makani, secara tempat. Nah, kita juga sama, meninggalkan hal-hal yang Allah tidak ridhai kepada hal-hal yang Allah ridhai semata-mata karena Allah. Jangan karena dunia. Maka hadis tentang innamal a'malu binniyat itu aslinya hadis itu bicara tentang orang hijrah. Kemudian secara tekstualnya itu akhirnya dipakai untuk semua amal menjadi landasan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi hadisnya cukup panjang. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Setiap orang yang dihitung tuh niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, au imro'atin, atau perempuan yankihuha, yang mau dinikahkan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia dapetin sesuai dengan niat masing-masing. Tapi orang-orang muhajirin yang sebenarnya adalah apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ingin mendapatkan keutamaan dan karunia dari Allah, kemuliaan dari Allah. Ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan bisnisnya, meninggalkan banyak hal yang sudah dirintis selama ini di Mekah karena perintah hijrah, ditinggalkan semuanya karena Allah. Nyesel? Enggak. Walaupun di antara mereka ada seorang yang hijrah, muhajir, Ummi Qais. Dia hijrah karena ada perempuan yang namanya Ummi Qais yang dia naksir. Ternyata dari dulu sampai sekarang ada saja orang yang niatnya itu karena dunia. Maka pentingnya tajdidun niyah, selalu perbaharui niat-niat kita. Karena yang godaan syaitan itu kuat, termasuk dalam lingkungan kebaikan banyak orang niatnya beda. Saya beberapa kali memimpin proses orang masuk Islam di masjid saya. Ya. Di samping kalau pas lagi begini kita tanya niatnya apa, biasanya saya bisa nanya tuh ke siapa, orang yang bawa. Kan biasanya datang dulu tuh, Pak bisa nggak pimpin proses mu'alaf nih. Ya, bukan orangnya biasanya, siapa? Ada teman saya, kenapa dia mau masuk Islam, mau nikah tuh sama perempuan di kampung Bojong Lio situ. Oh, gitu. Sebelumnya apa dia? Oh, nah itu yang bikin deg-degan tuh. Ya, khawatir cuma buat itu karena ada yang balik lagi dan ada yang jadi modus juga. Ya, sebab perempuan kalau udah begitu, udah jadi, udah tanggung, akhirnya masuk. Ada orang tuh Depok 1 yang cerita adiknya, kasihan. Ya. Jadi setelah menikah, ya menikahnya nggak ketahuan, maksudnya dia tetap Islam kondisinya. Setelah itu dibawa oleh suaminya tuh, lama nggak ketahuan, ternyata udah punya anak yang udah pada kuliah, selama ini murtad. Ya. Baru balik lagi tuh setelah cerai sama suaminya, balik baru tuh kasih tahu, sebenarnya selama ini udah enggak sholat, udah
beda agama. Kalau datang setiap hari raya itu setelah lebaran aja, habis sholat datang, ntar balik gak kelihatan dia sholat gitu kan. Makanya hati-hati tuh, perhatikan keluarga kita sholatnya ya, ngeri ya. Kan ada orang juga tuh, artis-artis hijrah tuh ya, tadinya kemudian hijrah ya, berubah, cerai, balik lagi ya. Bahkan lebih urakan lebih terbuka pakaiannya. Naudzubillah ya. Tetap tajdidun niyah, perbaiki niat. Nah, para sahabat Nabi lil fuqara'il ladzina ukhriju lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Menolong Allah maksudnya apa? Menjaga agama Allah ini, mensyiarkan, menghidupkan, mendakwahi agama Allah ini, wa rasulah, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang yang beriman sebenarnya, berani meninggalkan. Nah, untuk kita berarti meninggalkan hal-hal yang Allah nggak ridho. Bisa jadi itu bagian dari hobi kita, bagian dari kebiasaan kita, bahkan bisa jadi bagian dari pekerjaan kita yang Allah nggak ridho. Pelajarannya ada, berani ninggalin. Saya ada tuh di acara ini ya, YouTube ya, di apa istilahnya, portal namanya pecah telur. Itu banyak orang-orang yang mulai dari nol kemudian jadi sukses. Nah, salah satunya itu pengusaha rongsokan di Jawa Tengah ya. Saya beberapa kali dengerin ceritanya, bagus inspirasinya. Dia biasa ngurusin rongsokan, tapi ternyata yang paling laris di sana itu botol bekas, botol kaca yang bekas. Itu duitnya agak lumayan ya, karena ngedropnya itu ke produsen minuman keras. Iya, itu sebulan itu bisa sampai, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah sekitar 800 juta itu omsetnya dia. Dia punya banyak pegawai, mobil banyak, ya kan? Tapi kok hidup kayaknya nggak berkah. Waktu buat anak susah, mobil bentar-bentar tabrakan, turun mesin, macem-macem musibah nggak berhenti. Akhirnya ngaji kayak gini nih ya, bicara tentang bagaimana kita menjaga kebersihan harta dan segala macam. Mulailah niat hijrah, tinggalin, ngedrop betul ya. Keluarga protes, udah enak-enak gitu kan bisnis. Pegawai diberhentiin, bayangin tuh, ada belasan orang pegawai bagian nyuci botol, bersihin tuh, ada tuh tugasnya. Akhirnya karena betul-betul dia ikhlas karena Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pagi-pagi habis qiyamul lail kayak gitu, dia ke pasar induk ngelihat ini hari barang yang sering laku apa, ternyata sayur. Dimulai beli sayur dari bawah cuma berapa terus sampai akhirnya masya Allah dahsyat. Singkat cerita, akhirnya punya omset melebihi omset sebelumnya dan lebih tenang. Kenapa? Saya bisa nganter anak, bisa dekat dengan anak, pegawai juga pada amanah. Sebab ya Allah ya Rabbana ya, ini kisah kontemporer ya. Ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang benar. Nah, ayat berikutnya ini yang sangat fenomenal nih. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim
walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang Ansor itu begitu kuatnya pertolongan kepada kaum Muhajirin. Walaupun sebenarnya dia butuh, tapi dia berani mementingkan orang-orang Muhajirin dibantu, walaupun dia sebenarnya termasuk orang-orang yang masih butuh. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mementingkan orang lain, kaum Muhajirin, walaupun sebenarnya dia butuh juga. Di akhir ayat Allah kuatkan, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang Allah jaga dari kekiri-kiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Ini adalah ukhuwah itu yang sangat tinggi. Kalau bahasa hadis itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini generasi emas para sahabat kaum Ansor, namanya Ansor, asal katanya Nasoro Yansuru, orangnya namanya Nasir, jamaknya Ansor. Ansor penolong. Mereka yang menyambut kaum Muhajirin, mereka memberikan yang terbaik buat kaum Muhajirin. Dan ini Masya Allah ya. Dan kaum Muhajirin adalah kaum yang tidak aji mumpung. Karena dibantu oleh kaum Ansor, maka dia tenang-tenang aja, nyantai gitu kan. Kenapa? Tadi gak datang bantuan? Enggak. Mereka yang biasa bisnis, kata mereka, tunjukkan aja jalan aku ke pasar. Mungkin kalau kita beda. Saya pernah dakwah ke beberapa kota ya. Saya ketemu bersama dengan ada ustadz itu yang aji mumpungnya tinggi banget. Benar. Jadi kalau kita orang daerah tuh nyambut kita itu dahsyat. Saya pernah salah ngomong waktu ke Sumatera. Pas di jalanan banyak tukang duku. Saya cuma bilang gini, ih lagi musim duku ya? Iya Ustaz. Sampai tempat udah disiapin buku. Wah salah ngomong gua tadi nih ya. Tapi ada temen, ya Allah, yang nggak ada dicari bener. Di sini ada durian nggak? Lagi musim Ustaz. Adanya di mana? Jauh, agak di luar kota, perjalanan 1 jam dari sini. Boleh nggak kita ke sono? Astagfirullahaladzim. Ya. Bahkan ada yang nggak tanggung-tanggung. Ustaz, kita mau makan apa nih? Kalau di sini yang paling enak apa ya? Gitu. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena saya tahu bagaimana orang daerah tuh ya, ihtiram liduyub itu tinggi banget. Tapi kaum Muhajirin itu nggak kayak gitu, nggak memanfaatkan. Kalau mental kayak gitu, aduh, ngeri kita. Ya. Dan ada orang-orang yang kayak gitu. Ya. Masjid saya manggil seorang penceramah, manajernya yang ngomong, tolong nanti buat ustazahnya itu dia senang sayur asem, tolong nanti panitia siapin sayur asem ya. Gitu. Jadi kalau sebelum ceramah dia transit dulu. Tolong siapin rumah tempat transit buat dia. Makanannya ginian. Kayak artis-artis tuh gitu tuh. Kalau kemana-mana ada istilahnya apa namanya? Apa? Nah kayak gitu tuh. Iya. Ustadz juga kayak gitu ada ternyata bilang astagfirullahaladzim nih. Ya. Dan tipikal yang kayak gini harus mulai kita perbaiki ya. Ngeri ya. Tujuannya itu bukan karena Allah dan Rasulnya lagi tuh ya, tapi ada hal-hal yang lain. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita terlindung lah ya. Itu ayat yang kedua, ayat ke-9.
bicara tentang sikap orang-orang kaum Ansor yang menolong Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Mereka berani mengorbankan dirinya, kepentingannya untuk apa? Kebutuhan para sahabat-sahabat. Nah, ayat yang terakhir, dan ini PR-nya sebulan, ya, doa. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansor itu, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan juga saudara kami sabakuna yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Ini junior doain senior, nggak ada iri. Bahkan doanya wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan, rasa iri, rasa dengki, lilladzina amanu, terhadap orang-orang beriman, innaka raufur rahim, engkau maha penyantun, engkau lagi maha penyayang. Dalam ukhuwah ini kalau kita nggak bisa bantu, minimal doa. Dan doa ini jangan cuma sekedar ada di lisan kita. Kalau kita lagi ada selek sama orang, kalau kita nggak nyaman dengan orang lain, jangan sampai jadi bahan gibahan, tapi jadilah objek doa seperti doa ini. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni aku, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dari kami. Wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan dalam hati kami ada rasa iri dan dengki terhadap mereka, engkau penyantun lagi maha penyayang. Ini doa agar hati kita bersih dalam berukhuwah. Nggak ada senioritas, nggak ada junioritas. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tapi adab kita terjaga sesama muslim. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW, man lam yarham saghirana, siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil, wa yuwaqqir kabirana, menghormati yang lebih tua. Ini dahsyat. Kalau doa ini ada hadir di hati-hati kita, insya Allah kita mudah bersatu. Kaum Muhajirin, kaum Ansor itu beda budaya. Mekah Madinah itu beda suasananya, antara pedagang dengan petani. Tapi ketika hijrah bersatu di Madinah, bergabung di Masjid Nabawi, doa mereka tuh indah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan sampai ada iri hati, dengki sama mereka. Kadang-kadang yang senior, kan gue yang hijrah duluan gitu kan, lu kan gak ngerasain gue di Mekah terancam, lu kan enak tinggal di sini, tinggal uncang-uncang kaki doang kan, nungguin gitu kan. Kadang-kadang hal seperti itu keluar tuh, hati-hati. Itu menghancurkan ukhuwah kita, menghilangkan kebaikan amal-amal kita. Naudzubillah. Ini doa begitu tawadhunya, artinya apa? Dia tidak mengatakan, ya Allah jangan jadikan dia itu dengki sama saya. Enggak. Doanya la taj'al fi qulubina, jangan jadikan di hati kami ini ada iri dengki terhadap mereka. Artinya apa? Kita selalu mulai dari diri kita, membersihkan dirinya. Karena hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, salah satu poin yang kuat adalah terjadinya ikatan persaudaraan yang erat antara kaum Muhajirin dan Ansor. Bahkan di dalam surat Al-Anfal, sebelum ayat tentang ghanimah itu turun, surat Al-Anfal itu orang yang Muhajirin, ya, orang Ansor itu bisa memberikan warisannya kepada orang-orang Muhajirin.
Saking utamanya mereka begitu dekat. Ya. Itu ayat 72 surahnya surat Al-Anfal. Sebelum ayat-ayat tentang waris itu hadir, maka seakan-akan, kenapa? Karena mereka walaupun tidak sedarah, tapi mereka itu punya isar. Isar itu mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan kalau kita melihat seperti itu, kita harusnya iri. Ya, kalau kita kadang-kadang punya jasa dikit aja minta untuk dihargai, gitu. Ya, baru punya kelebihan sedikit aja minta dihormati. Tapi kalau kita mengikuti bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan menghargai siapapun mereka yang lebih tua. Kita akan menyayangi siapapun dari kita yang lebih muda, karena kita tahu inna akramakum indallahi atqakum. Padahal orang yang berhijrah itu derajatnya itu kata Allah a'zamu darajatan. Mereka yang punya derajat paling mulia. Itu ada dalam surat At-Taubah ayat 20. Ini ayat terakhir yang kita bahas. Boleh silakan surat 9 ayat 20. Alladzina hajaru alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Gimana terjemahnya? Sebelah kiri, sebelah kanan paling bawah. Surat 9 ayat 20. Iya. Iya. A'dhamu darajat. Kalau azim itu artinya agung. A'zam sangat agung derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang sukses. Mereka punya derajat yang mulia, tapi mereka enggak sombong. Mereka tetap rendah hati. Nah, kita enggak ada apa-apanya. Maka belajar dari ayat-ayat hijrah, kita belajar bagaimana kita bisa menguatkan ukhuwah di antara kita, sebagaimana kaum muhajirin dan ansar, dan juga orang-orang yang setelahnya senantiasa mendoakan mereka. Ya, jadi doanya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang ikhwan ya saudara kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan, wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu, iri dan dengki terhadap orang-orang beriman, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi pedoman buat kita, dan menggugah kita untuk senantiasa bisa ya mencontoh mereka-mereka yang menjadi teladan kita, khususnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran di ayat-ayat hijrah ini. Hadanallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.